saya Cita Amelia dari kelas 11 Farmasi. Dalam video ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia dan beberapa tokoh penting yang terlibat. Simak baik-baik ya. Sejarah kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Latar belakang. A. Jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453, ibu kota Kekaisaran Romawi Timur direbut oleh Kesultanan Utsmaniyah. Hal ini menyebabkan putusnya jalur perdagangan rempah-rempah antara Asia dan Eropa yang selama ini dikuasai oleh pedagang Venesia. Bangsa Eropa terpaksa mencari jalur baru untuk mendapatkan rempah-rempah yang sangat dibutuhkan. B. Kebutuhan rempah-rempah. Rempah-rempah seperti lada, cengkeh, dan pala sangat berharga di Eropa untuk pengawet makanan, obat-obatan, dan bumbu masakan terutama saat musim dingin. C. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Penemuan kompas, peta, dan teknik pembuatan kapal yang lebih canggih membuat penjelajahan samudra menjadi mungkin. D. Mencari kekayaan gold. Rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan lada menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa untuk bumbu, obat-obatan, dan pengawet makanan. Bangsa Eropa ini memonopoli perdagangan ini langsung dari sumbernya di Nusantara. Mencari kejayaan glory. Persaingan antar bangsa Eropa untuk mendominasi perdagangan dan menguasai wilayah jajahan menjadi simbol kekuasaan dan prestise. Menyebarkan agama gospel. Misi religius untuk menyebarkan agama Nasrani, Katolik, dan Protestan juga menjadi salah satu tujuan utama penjelajahan. Bangsa-bangsa Eropa yang datang ke Indonesia. 1. Portugal, awal abad ke-16. Tokoh penting Bartolomé Dias, Vasco da Gama, dan Alfonso de Albuquerque. Rute: melalui jalur timur, menyusuri pantai barat Afrika, mengelilingi Tanjung Harapan, lalu melintasi Samudra Hindia menuju India. Perjalanan pada tahun 1498, setelah mencapai Vasco da Gama tiba di Calicut, India, Portugis mengincar pusat rempah-rempah di Nusantara. Pada tahun 1511, Alfonso de Albuquerque berhasil menaklukkan Malaka, yang merupakan pelabuhan penting untuk perdagangan rempah. Pada tahun 1512, ekspedisi Portugis di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Serrao tiba di Maluku dan diterima dengan baik oleh Sultan Ternate yang sedang berseteru dengan Kesultanan Tidore. Aktivitas membangun benteng, memonopoli perdagangan rempah, dan menyebarkan agama Katolik, salah satunya melalui misionaris seperti Franciscus Xaverius. Kedua, Spanyol, awal abad ke-16. Tokoh penting Ferdinand Magellan dan Juan Sebastian Elcano. Rute: melalui jalur barat, menyeberangi Samudra Atlantik, mengelilingi ujung selatan benua Amerika, Selat Magelhaens, dan melintasi Samudra Pasifik. Peristiwa: pada tahun 1521, ekspedisi yang dipimpin oleh Juan Sebastian Elcano setelah Ferdinand Magellan meninggal di Filipina, tiba di Maluku yang saat itu menjadi sekutu Kesultanan Tidore. Tahun 1529, konflik antara Portugis dan Spanyol di Maluku berakhir melalui perjanjian Saragossa. Spanyol harus meninggalkan Maluku dan berfokus pada wilayah Filipina. Yang ketiga, Belanda, akhir abad ke-16. Tokoh penting Cornelis de Houtman dan Jacob van Eyck. Latar belakang: Belanda ingin mencari rempah-rempah sendiri setelah mendapat informasi dari Jan Huygens van Lieshouten. Rute: mengikuti jalur Portugis melalui Afrika Selatan dan Samudra Hindia. Peristiwa: tahun 1596, ekspedisi pertama Belanda di bawah pimpinan Cornelis de Houtman mendarat di Banten, namun mereka diusir karena perilaku buruk. Pada tahun 1598, rombongan kedua di bawah Jacob van Eyck tiba kembali di Banten dan diterima baik. Pada tahun 1602, Belanda mendirikan Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), sebuah kongsi dagang yang diberi hak istimewa hak oktroy
oleh pemerintah Belanda, termasuk hak memonopoli perdagangan, mencetak uang, dan membentuk pasukan. Akhir POC bangkrut akibat korupsi dan persaingan, lalu dibubarkan pada tahun 1799 sehingga asetnya diambil alih oleh pemerintah Belanda. Yang keempat, Inggris, akhir abad ke-16 hingga awal abad ke-19. Rute, sebagian mengikuti jalur Spanyol dan sebagian lagi jalur Portugis. Peristiwa, pada tahun 1579, Francis Drake tiba di Ternate, Maluku. Awal abad ke-17, Inggris mendirikan East India Company (EIC) dan sempat membangun kantor dagang di Banten bersaing dengan VOC. Pada tahun 1667, melalui perjanjian Breda, Inggris menyerahkan klaimnya atas Pulau Run di Kepulauan Banda kepada Belanda. Sebagai gantinya, Inggris mendapatkan Manhattan di Amerika Utara dari Belanda. Pada tahun 1811 sampai 1816 sempat menguasai Nusantara saat Belanda diduduki Prancis di bawah kepemimpinan Thomas Stamford Raffles. Ini merupakan beberapa tokoh yang terlibat dalam kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Kesimpulan, secara ringkas, kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia yang dimulai pada abad ke-16 didorong oleh ambisi ekonomi, politik, dan agama yang dikenal sebagai Gold, Glory, and Gospel, kekayaan, kejayaan, dan penyebaran agama. Kedatangan ini dipicu oleh jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1453 yang memutus jalur perdagangan rempah-rempah utama ke Eropa. Itulah beberapa penjelasan tentang sejarah kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia dan beberapa tokoh penting yang terlibat. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan sejarah kita.